Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang bertahta dalam nama anak Yesus Kristus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been heading your hand.
baik. Kau Tuhan kami yang luar biasa, yang selalu setia mendampingi kami Tuhan, selalu setia menopang kami dan memegangkan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Kau urapi bibir hamba ini Tuhan, yang bukan siapa-siapa Tuhan, agar firman yang keluar tidak akan kembali menjadi sia-sia, dan agar firman ini Tuhan bisa menjadi perenungan buat kami semua dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang bertahta di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Mungkin agak bingung ya, ini siapa lagi? Ya, saya Fadilah Hafiz. Mungkin sebagian sudah pernah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Dari namanya sudah tahu ya, pasti dari seberang. Kalau saya bilang minas zulumati ilan nur, dari yang gelap kemudian terang. Amin. 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 Saya bisa dibilang apa ya? Apologet boleh, bisa dibilang evangelis juga oke. Ya, apa sajalah. Yang penting masih di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah, mungkin agak ini ibu pakai salib, pakai bahasa yang nggak saya mengerti. Oke, saya mau perkenalkan diri sedikit. Saya berjemaat di gereja Ortodoks Koptik Mesir. Jadi kami terbiasa memang dengan bahasa Arab. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ke Israel, kemudian ke Mesir, pasti tahu. Nah, kok Ibu ada tatonya? Pasti ada yang nanya nih. Ini tuh sebagai semacam tradisi kami, orang Koptik itu ada tato di lengan kanan. Itu tradisi. Kenapa? Karena di sana itu kan gak bisa tahu kita mana yang Islam, mana yang Kristen. Semua sama, pakaian sama, muka sama. Orang Kristen pakai kerudung banyak di sana. Kemudian bahasa juga sama. Jadi untuk menentukan, untuk pengen tahu dia Kristen apa bukan dari tato ini. Karena dulu pernah kejadian kematian massal. Ya biasa ya, kita mengalami persekusi, kematian massal beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kematian massal ini mereka dikuburkan secara massal dan disolatkan semua. Padahal ternyata mereka adalah Kristen. Nah itu untuk menentukan ya Bapak Ibu ya, ini sejarahnya. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ingin sharing lah bersama-sama firman Tuhan tentang apa Bapak Ibu? Iman dan pengetahuan. Aduh, serem ini. Ya, kenapa saya memilih ini? Kita sering dengar, bahkan sekarang ini lagi marak-maraknya para apologet bertengkar dengan hamba Tuhan. Para apologet bertengkar sesama apologet. Betul? Pasti nontonlah Bapak Ibu ya. Rasanya malu. Iya, tetapi ini Tuhan izinkan sebenarnya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, gandum dan ilalang akan dipisahkan, tetapi kambing dan domba akan dipisahkan. Amin. Amin. Firman Tuhan gak pernah salah. Kenapa saya membawa tentang iman dan saya sandingkan ke pengetahuan? Kita selalu kita tahu lah, kita semua orang Kristen pasti pernah tahu dan pernah mendengar sering sekali, cerdik seperti ular, tulus seperti berapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lihat ayat ini kayaknya sederhana. Kalau kita lihat maknanya, kenapa harus cerdik dulu baru tulus? Kenapa Tuhan gak suruh tulus dulu baru cerdik? Kecerdikan itu berhubungan dengan akal pikiran. Makanya oten tahu Bapak Ibu, orang Kristen. Bahasanya para apologet ya. Saya selalu bilang syarat menjadi orang Kristen harus cerdas. Kalau nggak cerdas, dia tidak akan sampai memahami satu tentang ketuhanan. Kedua, maksud perkataan Tuhan, maksud firman Tuhan dia nggak nyampe. Nah,
Saya ini kan dari Muslim ya, Bapak Ibu ya. Kakek saya asli Yaman. Beliau lahir besar di sana, menikah pun di sana, gak bisa bahasa Indonesia. Nah, bapak saya lahir di Arab Saudi, di Mekah, Al-Mukarramah. Umur 14 tahun bapak saya baru pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia karena saudara keluarga banyak di Indonesia, di Sumatera. Nah, kemudian bapak saya menikah dengan ibu saya yang asli Indonesia. Keturunan juga sih, Cina Palembang ibu saya, ya. Nah, menikah dengan ibu saya, nah jadilah begini. Arabnya cuma rambutnya doang, keritingnya doang. Yang lain muka-muka inilah Asia Tenggara, ya. Nah, kakek saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian saya, karena dari kecil ini saya diasuh dengan kakek saya, diminta lah istilahnya, kami terbiasa dengan berbahasa Arab. Kebetulan, nah, awal mula saya kok bisa sih masuk Kristen? Oh bisa dong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya dulu kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama, dan Fakultas Adab jurusan sastra Arab. Oh yang berat-berat pokoknya, ya. Itu tahun 95 di salah satu universitas, kalau dulu namanya IAIN, kalau sekarang jadi UIN di Sumatera. Nah, disitulah saya menemukan kebenaran. Awalnya di situ. Di Fakultas Usuluddin saya belajar kristologi, kemudian di Fakultas Adab Sastra Arab saya belajar kesusastraan Al-Quran. Nah, disitulah titik awal saya menemukan kebenaran itu. Tetapi karena dari ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, lalu berjalannya waktu, karena saya mengandalkan akal pikiran saja, gak langsung saya bisa terima Tuhan. Nah, saya teringat ketika saya menyampaikan ke bapak saya, "Buya," saya bilang, "kok saya sanksi dengan agama saya yang sekarang?" Bapak saya cuma tersenyum dan dia bilang, "Al-imanu fi fikri wa qalbi." Artinya iman itu pikiran dan hati harus sejalan. Kalau kamu pakai pikiran aja, kamu akan jadi ateis. Kalau cuma pakai hati dan spiritual saja, kamu jadi dukun. Jadi harus jalan. Saya pikir betul. Saya belajar kekristenan Bapak Ibu 14 tahun. Dulu gak kayak sekarang, ada media sosial sekarang. Kalau dulu mau tanya sama siapa, orang Kristen lihat saya udah takut duluan. Saya masuk gereja dibilang penyusup, gimana enggak? Dulu itu lebih parah, pakai cadar, cuma kelihatan matanya doang, baju hitam-hitam. Mana mau lah gereja ini siapa penyusup ini. Ya kan begitu. Jadi mereka nggak mau terima. Kalau sekarang media sosial, mau Facebook, mau TikTok, YouTube, kita bisa cari komunitas manapun untuk belajar kekristenan. Dulu nggak bisa. Akhirnya saya belajar sendiri, mengandalkan akal pikiran saya. Akhirnya saya betulan ke ateis, Bapak Ibu. Saya 3 tahun ateis. 3 tahun ateis, tapi tetap saja kasih karunia itu tadi, ya. Karena kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus, saya nggak berdiri di hadapan Bapak Ibu pada pagi ini. Amin Bapak Ibu. Semua karena Roh Kudus bekerja, karena Tuhan bekerja. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tapi tidak batas situ aja, Tuhan bilang apa? Maka berbuah, pergilah dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, kata Tuhan. Artinya kita harus berbuah. Berbuah bukan cuma berbuah menyelamatkan jiwa, tetapi kita berbuah. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Berubah akal budi. Itu 9 buah roh harus ada di dalam kita. Berat jadi orang Kristen Bapak Ibu, berat. Berat gak Bapak Ibu? Pikul salib, sangkal diri. Saya 22 tahun tidak bertemu keluarga, 5 tahun dipisahkan dengan anak-anak, karena saya ikut Tuhan. Saya 5
tahun dibisarkan dengan anak. Puji Tuhan, baru setahun ini anak saya yang nomor 1 itu ikut saya beri kemuliaan buat saya. Karena apa? Kasih karunia. Dan tahun 2022 itu saya sudah diterima oleh keluarga besar saya. Keluarga saya, kakek saya Habib Syekh soalnya. Ya. Keluarga Habib kan. Jadi ya tahu sendiri, puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang beberapa habaib sudah ada yang menerima Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, ya, kemudian beberapa mereka yang masih belajar. Bapak Ibu nanti lihat di TikTok di mana tuh ada beberapa kumpulan habaib itu sudah goyang gitu masalah keimanannya. Kita berdoa karena puncak utamanya ini mereka kan, kami ini, tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, apa ya, bergerak kita ini harus punya pengetahuan tentang apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Kita lihat berantem satu dengan yang lain, akhirnya apa? Buka-bukaan data, bongkar-bongkaran aib sesama Kristen. Malu gak? Saya malu. Tetapi begitu saya berdoa sama Tuhan, oh iya, ini waktunya Tuhan untuk memilih. Makanya di Matius 7 ayat 20-23 dikatakan, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Walaupun kamu memanggilku Tuhan, Tuhan, aku gak kenal kamu. Walaupun kamu bisa apa? Berbuat. Bisa apa lagi? Bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan. Ngeri gak Bapak Ibu? Jadi yang dipilih Tuhan itu bukan yang megah-megah, yang memang kita tidak pernah tahu siapa yang mau dipilih Tuhan. Ya. Nah, karena tidak ada pengetahuan inilah akhirnya sesama Kristen ribut. Yang satu mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis, adalah rancangan iblis. Ngeri loh. Ngeri gak Bapak Ibu? Sementara saya yakin Bapak Ibu yang di sini dari kecil pasti sudah tahu bahwa rancangan penyaliban adalah karya Allah. Nah, ini gimana kok bisa jadi rancangan iblis? Nah, kalau kita tidak belajar, kita akan terseok-seok dan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kita butuhnya apa? Pengetahuan. Oke, saya lanjut. Ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang iman. Ya. Iman dan ilmu pengetahuan. Iman adalah dasar kepercayaan Kristen kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah hadiah atau karunia dari Tuhan. Makanya saya selalu bilang itu kenapa orang Kristen itu wajib cerdas. Kecerdasan itu karunia dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu anugerah yang apa ya? Yang belum tentu orang lain miliki. Maka berbahagialah kita menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan berkat kecerdasan banyak yang hilang. Kita lihat orang yang meninggalkan Tuhan, yang tadinya S2, saya melayani beberapa mu'alaf Bapak Ibu. S2, S3, mana UI, ITB, bahkan S3 Kanada dan segala macam. Begitu bicara tentang ilmu pengetahuan, tentang logika, tentang geologi, hilang akal sehat. Saya bertanya kepada mereka, apa yang membuat mereka meninggalkan Tuhan? Tahu Bapak Ibu, mereka pintar. Salah satunya, mereka tidak mengerti konsep ketuhanan Allah Tritunggal. Karena itu saya belajar 14 tahun, itu aja yang saya pelajari Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Bayangkan. Artinya apa? Pengetahuan tentang ketuhanan itu penting. Pengetahuan tentang firman Tuhan sama pentingnya. Ini yang membahayakan. Ya, Bapak Ibu ya. Karena saya selalu melihat malam-malam itu ya, orang meninggalkan Tuhan. Yang pintar-pintar itu, saya melihat ada semacam apa ya?
roh damai sejahtera itu sudah meninggalkan mereka. Nah ini yang saya bilang, artinya pengetahuan dan kerohanian spiritual itu harus sejalan, Bapak Ibu. Karena kalau kita mengandalkan akal pikiran tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa mengandalkan Roh Kudus, nonsen. Kita akan terus berjalan kayak orang berjalan nggak tentu arah. Ya, amin Bapak Ibu. Makanya penting. Nah, bagaimana dengan iman? Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Saya Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 1. Jika sudah ketemu, katakan amin. Amin. Mari kita baca 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin Bapak Ibu. Maka di ayat yang lain dikatakan, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Hebat ya. Kenapa saya bilang hebat? Saya percaya Tuhan Yesus itu bukan karena penglihatan. Logika. Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa saya akhirnya memutuskan yes aku ikut Tuhan? Dari 14 tahun perjalanan. Simple. Saya ini guru vokal. Waktu itu saya tinggal di Solo. Salah seorang murid saya bilang, Kak, maaf ya, saya minta ajarkan lagu ini, boleh nggak? Dia izin dulu karena tahu saya tahu saya ini bukan Kristen. Oh, nggak apa-apa. Tahu Bapak Ibu lagunya apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang buat saya tuh terenyuh, ya Aba Bapa. Gimana itu aja? Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin Bapak Ibu. Kenapa lagu itu yang buat saya terenyuh? Bayangin Bapak Ibu, enak banget jadi orang Kristen, manggil Tuhannya aja Bapak loh. Itu kebayang-bayang terngiang-ngiang terus sampai saya pulang. Cuman gara-gara itu 14 tahun aku berputar dengan Tritunggali, apalah Tritunggal 14 tahun. Mendengarkan, tidak melihat tapi dengerin. Amin Bapak Ibu. Makanya kenapa? Segala puji-pujian itu ya yang sudah dibikin, itu saya yakin dan percaya itu pasti basicnya ayat Alkitab semua, firman Tuhan semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya saya selalu bilang kalau ke teman-teman person worship, ketika mau misalnya tugas itu tidak sebelumnya kalau bisa doa puasa. Karena apa? Orang punya suara banyak, suara bagus itu banyak, tetapi menjadi penyembah yang baik itu tidak semua orang bisa. Saya punya murid banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Angelia Dom yang kemarin ikut Idol, tapi berapa besar itu murid saya. Bapak ibunya pendeta, dia bagus sekali nyanyi. Tetapi puji Tuhan bagus pula dia penyembahan karena terbiasa dari kecil. Nah, ada beberapa murid saya yang lain, saya ngajar di depan ini Bapak Ibu. Ya, mahasiswa saya banyak suaranya bagus-bagus, tetapi begitu penyembahan kayak kosong gitu, cuman ya oke, dia bagus suaranya, hanya sebatas itu saja, ruhnya itu tidak dapat. Nah, kenapa? Karena di sini, karena seorang penyembah itu kan dari sini, tidak cuma suara yang bagus, tapi orang suara bagus itu banyak Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu dari pendengaran itu akan
kecil yang nyanyi, orang kelas 3 SD saya ngajar itu. Paling sore, ya apa, bapak nggak ada yang nanya coba. Tapi dari situ saya kepikiran terus. Makanya dikatakan lagi, kita buka Roma 10 ayat 17. Bisa buka Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17 dikatakan, sudah ketemu? Amin. Ya, amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Keren kan firman Tuhan. Saya tuh kalau ngubek Alkitab tuh demen banget. Kenapa? Dia menyusun kata-kata itu luar biasa loh. Nah, kebetulan LAI ada beberapa orang yang minta saya untuk mengkoreksi Alkitab berbahasa Arab versi LAI karena ada beberapa kata yang tidak urut dan gramatika yang salah. Nah, jadi ketika saya ngecek itu, saya kan sambil baca Alkitab berarti ya. Hal-hal yang saya baru tahu tuh saya kaget. Ih, keren loh ayat Alkitab ini. Secara gramatikanya kalau dalam bahasa Arab tersusun rapi sekali. Kemudian secara kalimatnya seperti saya bilang tadi, kenapa harus itu dulu? Nah, satu hal lagi. Tuhan bilang apa? Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kenapa urutannya gak kasihilah dirimu sendiri dulu? Ayo. Kenapa Tuhan suruh kasihilah sesama manusia? Karena ketika, makanya kalau dalam kami gereja Koptik ada namanya teosis. Teosis itu menyatu dengan Tuhan. Teori teosis di dalam Koptik mengatakan begini: jika kamu melihat orang susah depan matamu dan kamu melihat Kristus ada di sana, itulah kamu sudah menyatu dengan Tuhan. Ketika kamu melihat Kristus dan kamu membantu. Saya kalau ingat itu merinding Bapak Ibu, karena sulit sekali. Kadang-kadang kita memahami Alkitab ini kan tidak gampang. Orang selalu bilang lebih gampang Alkitab memahami daripada kitab lain. No, tidak Bapak Ibu. Saya belajar lama sekali. Saya sekarang sedang jalan S2 teologi. Kebutuhannya apa? Bukan kebutuhan untuk mengajar, tetapi kebutuhan saya apa? Saya ini kan orang yang gak kenal Tuhan tadinya, yang tidak ngerti teologi Kristen seperti apa. Itu kebutuhan saya. Saya kuliah teologi itu dari S1 Bapak Ibu. Teman-teman muda Muadilah langsung aja ambil S2. Oh, saya ini kosong, gak ngerti apa-apa. Maka saya ngambil dari S1. Begitu saya belajar yang namanya ilmu hermeneutika, di situ ternyata Alkitab ini sangat luar biasa. Kenapa urutannya itu tepat? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama manusia, itu imbasnya ke diri kita. Amin Bapak Ibu. Hebat ya Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya kalau lihat ayat Alkitab itu, ya gini, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang firman Tuhan. Saya gimana ya, satu kesaksian itu, dua orang ini sangat terkenal lah, Bapak Ibu mesti tahu ya. Yang satu istrinya ini dari Islam juga, suaminya Kristen dari kecil. Ya. Beliau banyak mengajarkan saya juga tentang bagaimana kita bersosial dan segala macam. Nah, istrinya cerita dengan saya. Tahu gak gini? Dulu si bapak itu udah kecewa dengan gereja. Tiap pagi itu si nyonyanya ini, istrinya itu baca Alkitab ayat mana aja. Jadi dia tuh bacanya urut dari Kejadian sampai Wahyu. Hari ini Kejadian 10 ayat, sekian ayat gitu ya. Jadi dia cuma bacain doang. Keras-keras bacanya Bapak Ibu. Otomatis
Otomatis suaminya yang tadinya nggak mau dengerin, lama-lama ikut dengerin. Keren ya, pulang itu maksudnya apa? Artinya dari pendengaran. Keren loh, ayat Alkitab tuh gak pernah salah. Saya pun mengalami itu juga. Mendengarkan pujian cuma ya apa, simple. Orang lagunya itu singkat kok. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, singkat Bapak Ibu. Kalau kita lihat kayak nyanyi sekolah minggu kan singkat. Tapi itu yang bisa memberkati saya, dan saya pulang itu ya mikir sampai gak bisa tidur. Minggu depan ketemu lagi sama anak ini. Saya ngomong sama ibunya, Bu, saya ini sebenarnya sudah lama belajar di Kristen, cuma gak masuk di akal saya. Lah kenapa? Gak tahu lah, saya bilang begitu. Akhirnya, bisa gak saya bertemu dengan pendetanya? Saya mau belajar. Akhirnya diketemukan saya. Gak belajar Bapak Ibu, debat saya. Saya debat. Cuma itu tadi, beliau ini, Ibu Gembala ini sangat lemah lembut. Dan setiap pertemuan katekisasi namanya ya, itu dia selalu berdoa, minta Roh Kudus tolong urapi. Benar Bapak Ibu, saya mengalami itu. 6 bulan saya katekisasi, saya bilang, Ibu Gembala masih kurang deh kayaknya. Saya bilang, saya minta lagi lah beberapa bulan lagi, baru saya akan saya mau baptis atau tidak urusan belakangan, saya bilang begitu. Oh siap, akhirnya full lah 4 bulan kemudian. 10 bulan saya bilang, saya telepon ibu-ibu, Bu Gembala, saya bisa nggak baptis besok? Kaget itu Ibu Gembala. Ngadi-ngadi kamu mau besok udah mau baptis? Serius Ibu, saya udah mantap. Oke, datang ke tempat saya tanyakan semuanya. Dia tanyakan lah yang sudah diajarkan itu. Dia tanyakan lisan, bagaimana Allah Tritunggal menurutmu? Oke, secara Alkitab saya gambarkan itu tadi ilmu pengetahuan. Bla 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 bla. Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kemudian Perjanjian Baru di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Oke, siap. Kemudian dia tanyakan semuanya tentang yang sudah saya pelajari. Ternyata jadi orang Kristen ini ribet. Kalau orang ngomong Allah itu gampang. Oh, saya ngomong Allah sekarang ini dia ada ngomong Allah. Oke, ada saksi, ada ustaz, selesai. Sadar kamu sih. Jadi orang Kristen gak gampang. Harus ada tanda tangan keluarga. Saya bilang, loh, Bu Gembala, saya ini keluarga, saya gak ada yang tahu, saya belajar. Gimana ini? Oke, kita berdoa dulu. Seminggu kemudian baru saya dibaptis. Saya bilang, wah happy saya. Saya pikir jadi orang Kristen enak dong, tidak sholat. Ibadah ketemu Tuhan seminggu sekali doang. Saya pikir begitu. Ternyata lebih sulit. Saya bilang, saya bilang, oh enak jadi orang Kristen, doanya tidak mesti hal-hal yang diulang-ulang. Ternyata lebih sulit lagi. Kita tuh kalau minta tuh kadang-kadang, kalau saya tuh tidak pandai merangkai kata berdoa, karena terbiasa dulu kan kalau berdoa hal yang diulang-ulang. Dan begitu lagi ketika saya belajar di ortodoks, lebih sulit lagi. Sholat 7 waktu, apalagi ini sih. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kadang-kadang kita tuh selalu dipelintir lah kayak ini. Nah, saya belajar itu kenapa Bapak Ibu? Ketika saya memutuskan saya masuk Kristen, pasti banyak pertanyaan dari keluarga, itu pasti. Ini gunanya pengetahuan. Makanya apologetika itu artinya kan apologia. Nah, kita semua ketika kita jadi anak-anak Tuhan, kita sudah bertanggung jawab terhadap iman. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 15. Bapak Ibu, nanti saya di kode ya, 3 sekian menit lagi belajar. Saya suka kebablasan soalnya. Kalau ngomongin firman Tuhan tuh udah gak tahu waktu. Dah? Oke. 1
Sudah terbuka Bapak Ibu? Oh, udah ada di sini. 3, 2, 1. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah apa? Dengan lemah lembut dan hormat. Amin Bapak Ibu. Kita ini apologet Bapak Ibu. Apologet itu bukan cuma tukang debat, bukan cuma tukang bongkar-bongkar aib iman orang lain, tidak itu. Nah ini nih ayat dasar apologet. Pertanggungan jawab terhadap harapanmu. Harapan itu apa? Iman. Amin Bapak Ibu, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pernah ditanya lah, minimal mungkin sama mbaknya di rumah. Bu, orang Kristen tuh kok ini ya cuman seminggu sekali ya? Atau kok Tuhannya orang Kristen 3 ya? Pasti pernah ditanya hal-hal, kok orang Kristen itu baik-baik ya? Kita pasti akan menjawab apa? Sesuai Alkitab. Ya karena kami disuruh mengasihi sama manusia. Itu sudah apologet Bapak Ibu. Jangan salah, itu hal kecil, itu aja apologet. Karena kita semua ini punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan orang lain. Itu apologet. Nah, cuma kayak itu tadi syaratnya dengan apa? Kalimat terakhir, dengan lemah lembut dan hormat, bukan dengan menghujat. Nah, ini nih kadang-kadang bolak-balik. Tapi orang-orang Kristen ini seneng banget loh kalau saya tuh heran ya. Saya di media sosial, di TikTok atau di YouTube. Kalau saya membahas tentang iman sana, nontonnya banyak. Di podcastnya Elia, itu paling banyak video saya ini. Saya bingung juga, Elia itu anak orang saya kebetulan, Elia Maeda. Di podcastnya dia itu penonton yang paling banyak itu penonton di podcastnya dengan saya. Itu kalau sudah bahas ke sana. Coba kalau bahas Alkitab, paling full tuh 14.000 yang nonton. Kalau di TikTok yang nonton 50 itu kadang-kadang nggak ada 50. Coba kalau perdebatan atau diskusi, apa bukan diskusi sebenarnya, lebih pada perdebatan atau bongkar-bongkar kitab orang lain, yang nonton sampai puluhan ribu. Bapak Ibu sadar nggak? Ada apa sih semua? Karena kita nggak menyadari. Kita lebih suka menonton yang debat. Kita lebih suka menonton yang bongkar-bongkar aib orang. Tetapi ketika Alkitab, sedikit Bapak Ibu yang nonton, miris saya, kok seperti ini ya? Balik lagi firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti orang audisi. Kalau orang audisi itu yang dipanggil ribuan seluruh Indonesia, tapi yang dipilih banyak. Ujung-ujungnya cuma 5 orang. Dan ada syarat yang untuk dipilih, gak sembarangan. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita gak sadar, oh demen kita yang begini-begini nih, oh demen banget. Makanya orang suka bertanya dengan saya, Bu Hadir, kalau khotbah itu kok jarang sekali bahas kitab orang ngapain? Kitab kita, Alkitab kita itu kaya, dari Kejadian sampai Wahyu, semua ada di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Maka rajin-rajinlah buka Alkitab, karena pengetahuan itu banyak di dalamnya. Ya. Ini kalau misalnya saya memang berjanji di dalam hati saya harus punya banyak pengetahuan, baru saya berani bertemu keluarga. Itu janji saya. Puji Tuhan, itu digenapi sama Tuhan. Makanya saya kuliah kemarin itu, kuliah dari S1 saya kuliah, biar bisa saya jawab. Ketemu keluarga saya, kenapa kamu memilih jadi orang Kristen? Saya tuh sempat dilaporkan ke Bareskrim, kemana-mana, dia 3 kali Bapak Ibu. Sempat ke, ya sudahlah, kalau saya menceritakan tuh,
Aduh, agak ini juga ketar-ketir. Cuman Tuhan itu luar biasa. Jadi kasih kita hikmat, ya. Nah, ketika saya ditanya, ya saya menjawab. Saya menemukan ini di dalam Kristen. Loh, bukannya Tuhannya orang Kristen itu 3? Itu hal paling dasar dan paling sering ditanyakan. Nah, kalau saya tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, saya tidak bisa jawab. Makanya saya bilang pentingnya pengetahuan. Akhirnya saya bisa menjawab dan itu masuk di akal mereka. Oh gitu ya. Ya sekarang itu mereka apa bilangnya? Kalau sama Fadila kita nggak usah debat masalah iman, tanya masalah iman. Kenapa? Nanti kita yang murtad kan? Saya bilang nggak ada segitunya karena memang apa ya? Sekarang saya sudah dimasukkan ke dalam grup keluarga, grup PA keluarga. Suka bilang, kafir. Saya nyaut aja, ya saya bilang. Terus kalau kumpul keluarga tuh bilang, kenapa sih kok dibilang kafir? Iya aja, nggak apa-apa saya bilang. Lo kenapa? Tau nggak kafir itu apa? Kayak firman saya bilang. Amin Bapak Ibu. Jadi kita orang Kristen tuh jangan marah. Kafir lu. Iya aja Bapak Ibu. Jadikan kutukan itu sebuah berkat. Amin. Saya bilang kayak firman, memang ngelawan, tidak ada yang bisa ngelawan kamu kata om saya, ami saya, sama keluarga saya, kakak-kakak saya. Lah, saya bilang itulah orang Kristen itu beda. Dihina, dicaci itu tidak pernah mau membalas. Kenapa? Kita tidak boleh membalas. Karena hakiman itu haknya siapa? Tuhan. Kemudian saya suka dikatain, oten gitu. Konotasinya jelek sekali. Saya bilang gak apa-apa. Kenapa? Oten tahu nggak artinya apa? Otentik. Saya bilang, Bapak Ibu berarti itu dong. Jadi orang bilang, sudah nggak usah lah ledek-ledek dia. Kalau kita ledek kita kena lagi. Itu jadikan semua ledekan itu karena Kristen sendiri sejarahnya itu adalah sebuah ejekan, Bapak Ibu. Itu pentingnya kita belajar. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Saya kalau dikata-katain gitu aja, kafir kayak firman, otentik. Memang kita otentik kok. Gak ada kita palsu-palsuan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ya. Nah, ini masalah pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Oke, Amsal 1 ayat 7 dan ketemu. Oke. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Yes, keren ini. Saya demen banget Alkitab. Kenapa kata-katanya itu bagus? Bayangkan Bapak Ibu. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan itu biasanya menutupi akal pikirannya. Contoh, bukan masalah bebal dan tidak bebal. Kita ngasih tahu seseorang, ini loh, begini. Ini pengetahuan apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan sebenarnya. Menurut firman Tuhan seperti ini. Kalau orang yang tidak takut Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetap melakukan dosa, tetap melakukan yang di luar firman Tuhan. Artinya dia belum membuka akal pikirannya. Karena takut Tuhan dulu baru kita bisa menerima pengetahuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang saya alami. Dan kita pasti pernah mengalami itu. Nah, di kalimat yang kedua ini paling bagus. Tetapi orang bodoh menghina apa? Hikmat dan didikan. Ini keren loh. Kenapa saya bilang keren? Banyak orang Kristen itu anti kritik. Kritik itu sebenarnya didikan loh Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak rohani saya, orang yang tidak mau dikritik, orang apa? Orang apa ini Bapak Ibu? Maaf. Alkitab tegas loh. Orang yang tidak mau dididik, kita punya gembala. Kadang kita tersinggung
tersinggung sama gembala. Betul? Bapak gembala ini, Pak Dodi misalnya, Pak Dedi, apa Bapak ini? Itu terus kita tidak pernah mau disalahkan. Saya yakin gembala itu kepingin jemaatnya itu maju dan selalu baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan ada gembala yang menyesatkan. Betul Bapak Ibu? Amin. Kadang-kadang ngapain? Ini dikit-dikit kita salah. Dikit-dikit gua salah. Gua terus. Ada nggak saya yakin di dalam ruangan ini nggak ada. Amin Bapak Ibu. Ya. Ingat, kalau kita tidak mau dikritik, kita nggak mau dididik, apa ini? Coba ulangi ayat ini, harus distabilo Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini didikan loh. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Coba kita baca lagi. 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang apa? Bodoh. Menghina Hikmat dan didikan. Kritikan itu juga didikan. Gembala itu kayak orang tua. Kita ini sama anak-anak, ayo pulang, nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Kok Adit sudah kritik ya? Anak kita bilang, oh ini. Kita ini ibarat anak. Gembala itu ibarat bapak kita. Ketika kita bilang enggak sama orang tua kita, ini, akhirnya kita apa? Artinya kita apa? Anti kritik. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Mama ini, apa ini, bla 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 bla. Artinya kita anti kritik. Kalau anti kritik nggak mau dididik, nah inilah jadinya. Makanya orang Kristen harus mau dididik, jangan anti kritik. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagus loh ayat ini. Distabilo ya Bapak Ibu ya. Diingat kalau dinasihati oleh orang tua, terutama gembala. Nah, diingat kalau anti kritik dari gembala, ingat apa ini? Orang koordinasi betul. Ya, saya lanjut. Berapa menit lagi dong? Oh, waduh. Nah, kan? Oke, Efesus 4 ayat 13. Ketemu? Oke. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Oke, siap. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang apa? Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin Bapak Ibu. Keren gak ayat Alkitab? Keren sekali. Gak pernah salah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tadi yang saya bilang theosis. Kepenuhan Kristus menyatu dengan Tuhan. Ya. Kedewasaan penuh ini Bapak Ibu bukan dilihat dari usia. Amin. Dewasa rohani tidak dilihat dari usia. Elia Meliran itu usianya 22 tahun. Saya sudah 48. Tapi saya banyak belajar dari dia. Nakku, ini apa artinya? Ini maksud ayat ini apa? Kita yang tua jangan malu untuk bertanya. Karena kadang-kadang apalagi seperti saya ini ya, yang newbie, Kristen newbie, ya bukan dari langit, pasti banyak kekurangan, banyak gak taunya. Artinya bertanya itu dengan siapa saja. Ya. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan jawaban, kita punya otak untuk memfilter, oh ini baik, oh ini tidak. Makanya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang apa ya? Tuhan kita tuh kenapa kita tuh punya free will?
Kenapa Tuhan tuh demokratis sekali? Karena kita disuruh berpikir, kita disuruh cerdas untuk memilih. Ibarat kata kita jalan nih Bapak Ibu, Tuhan udah kasih tahu nih, lu ke kiri masuk jurang, lu lurus surga. Ibarat kita jalan tol nih, semua jalan yang kita tidak tahu, tapi tujuannya kita mau ke Jakarta. Terus di atas ada tulisan, hati-hati ke belok kiri masuk jurang. Belok kiri berbahaya, kalau lurus menuju Jakarta. Nah, kita ini yang sok-sok aku penasaran, buat kiri ada apa ya? Duduk belok ke kiri, sudah dan kasih warning loh, dan kasih tahu di kiri berbahaya. Kita nekat, sok tahu, bukan sok tahu, uji nyali mungkin ya. Lebih tepatnya uji nyali ke kiri kita. Loh, ternyata banyak harimau, banyak serigala. Maka kita di situ. Itulah dia pilih. Jadi Tuhan udah kasih warning, lurus sama aku, hidup kekal bersamaku. Kiri, masuk jurang. Artinya Tuhan suruh kita cerdas, memilih mana yang benar, mana yang tidak, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya bilang Alkitab tidak pernah salah. Semua kata-kata disusun sedemikian rupa. Mengapa urutan Alkitab itu harus dari Kejadian sampai Wahyu? Kenapa Kejadian itu diurutkan kemudian masuk ke Perjanjian Baru? Yang urutannya Yesus Kristus itu inkarnasi jadi manusia. Kalau kita nggak punya pengetahuan Bapak Ibu, kita nggak tahu. Oh, pokoknya Tuhan nggak akan begitu. Padahal itu, maka saya kagum sekali dengan Alkitab. Dia menyusun sedemikian rupa. Kejadian 1 itu tentang penciptaan alam semesta. Urut semua. Nah, kaitannya dengan Perjanjian Lama apa? Itu ada semua di Perjanjian Baru itu bagaimana si Sang Mesias ini dia turun jadi manusia, kejadiannya seperti apa, silsilahnya seperti apa. Makanya ada di Kejadian, di Perjanjian Lama. Karena nubuatnya ada di situ. Yunus 3 hari di perut ikan, itu menunjukkan tentang Tuhan Yesus hari ketiga naik ke surga. Semua itu berhubungan. Tidak ada yang berhubungan. Nah, kita lihat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Kenapa Tuhan tidak buat berfirmanlah Allah, maka jadilah manusia? Kenapa harus terang? Kenapa? Karena firman itu berhubungan dengan terang. Firman yang turun nanti di Perjanjian Baru jadi manusia, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Di situ dikatakan apa? Dia akan apa? Dia itulah terang. Kenapa itu berhubungan terang dengan firman? Keren nggak ayat Alkitab? Wow, keren. Saya tuh kalau bahas Alkitab tuh nggak pernah habis, dan itu bikin saya selalu berpikir, keren. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ketika dia jadi manusia, kita sebut dia itulah sang terang. Makanya orang Kristen itu harus terang. Orang Kristen buat jelek sedikit langsung dikatain kan? Kok orang Kristen begitu? Nah, karena apa? Roh cahaya itu sudah meliputi. Maka itu yang harus kita jaga, jangan sampai padam. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa pentingnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang kita butuhkan tentu firman Tuhan, bukan yang lain. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan dari saya, yang saya sharing bersama-sama pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, renungan buat kita semua.
semua bahwa tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Meneguhkan iman kita semua bahwa Alkitab itu luar biasa dan membuat kita untuk selalu belajar. Di sini ada pendalaman Alkitab kawan atau semacam komsel gitu. Komsel pasti. Komsel ada. Komsel pasti ada tentang bahasa Alkitab. Nah, itu penting Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.